Kreditan sebagai salah satu produk atau jasa yang diberikan sektor perbankan kepada nasabahnya mempunyai variasi yang beraneka ragam sesuai dengan jenis usaha masyarakat. Masing-masing kredit tersebut juga mempunyai resiko dan kemampuan menciptakan laba yang berbeda-beda. Maka, dalam penyusunan anggaran kredit ini perlu dipilih jenis-jenis kredit yang resikonya rendah, biaya operasionalnya murah, serta mampu menciptakan laba. Nah, jenis-jenis kredit tersebut dapat ditinjau dari berbagai pandangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis kredit menurut objek yang dibiayai. Nah, jenis kredit ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kredit investasi atau term loan, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai perdagangan barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, sarana transportasi, dan lain-lain, yang mana barang-barang modal tersebut tidak habis dalam siklus usaha. Jenis kredit ini bisa juga disebut dengan jenis kredit jangka panjang. Berikutnya, kredit modal kerja, yaitu suatu kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan perputaran usahanya untuk pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead, persediaan, dan piutang dagangnya. Kemudian kredit non-cash loan, yaitu jenis kredit yang tidak dicairkan dalam bentuk uang tunai kepada peminjam, melainkan berupa fasilitas kredit atau instrumen keuangan seperti surat berharga yang digunakan untuk transaksi tertentu. Contohnya yaitu bank garansi dan letter of credit. Nah, apabila ketiga jenis kredit tersebut disusun stratanya, maka akan terlihat bahwa kredit investasi akan menjadi core atau inti. Berkembangnya suatu usaha memerlukan kredit modal kerja, dan bila usahanya berkembang lagi, maka akan memerlukan non-cash loan. Yang kedua, jenis kredit menurut valuta asing. Bagi debitur yang menerima penghasilan dalam bentuk US dollar karena produknya berupa hasil ekspor, tentu akan lebih suka jika penghasilannya tetap dicatat dan diinvestasikan dalam mata uang asing tersebut, karena tidak perlu khawatir akan terjadinya penurunan purchasing power. Di samping itu, apabila penghasilannya dalam bentuk valuta asing, juga karena suku bunganya lebih murah dibandingkan dengan suku bunga kredit rupiah. Yang ketiga, jenis kredit menurut sumber dananya. Jenis kredit ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, kredit dengan dana dari bank yang bersangkutan, yaitu kredit-kredit yang sumber dananya 100% berasal dari dana yang dihimpun oleh bank tersebut. Jadi, mengikuti pola pool of fund, sudah tentu segala resiko menjadi tanggungan bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, perlu dipilih jenis-jenis kredit yang mempunyai resiko usaha rendah. Yang kedua, kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia, yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank umum dan bank pengkreditan rakyat untuk membantu pendanaan proyek atau usaha sektor tertentu yang masih akan dikembangkan oleh pemerintah. Dengan fasilitas yang diperoleh ini, bank tentu dapat melakukan ekspansi yang lebih besar lagi, baik dalam jumlah rupiahnya maupun dalam jumlah debiturnya. Yang ketiga, kredit konsorsium, yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabahnya dengan pembiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 atau lebih bank atau lembaga keuangan. Dalam kredit konsorsium, beberapa bank bergabung untuk menyediakan dana kredit dalam jumlah besar yang biasanya tidak dapat ditanggung oleh suatu bank saja, sehingga resiko pembiayaan dapat didistribusikan secara bersama-sama di antara para bank peserta konsorsium. Berikutnya, kredit sindikasi, yaitu kredit yang diberikan untuk proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan kredit yang sangat besar, sehingga diperlukan lebih banyak sumber dana dari bank melebihi kredit konsorsium tadi. Pembagian tugas dalam organisasi sindikasi di antara bank-bank tersebut meliputi beberapa tingkatan, yaitu manajemen grup, lead bank, co-manager, agen bank, dan member bank. Nah, di dalam kaitannya dengan anggaran, maka bank perlu menetapkan proyek-proyek mana yang akan diberikan kredit dalam sindikasi, atau memilih tampil sebagai lead bank, co-manager, atau agen bank, atau hanya sebagai member saja. Kemudian, two-step loan, yaitu pinjaman yang diterima oleh pemerintah Republik Indonesia dari lembaga keuangan internasional, kemudian diteruskan kepada bank-bank umum dan bank pengkreditan rakyat melalui Bank Indonesia. Ditinjau dari sudut anggaran dan perencanaan kredit, pemberian kredit ini tentu tidak dilaksanakan dalam upaya mencari interest income, tetapi dalam rangka penetrasi pasar dan pengembangan fee-based income. Kemudian buyer's credit, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pembeli atau importir oleh bank, biasanya dari luar negeri untuk membiayai pembelian barang atau jasa dari penjual atau eksportir di negara pemberi kredit. Di dalam buyer's credit ini, ada persyaratan-persyaratan khusus, antara lain dikaitkannya jenis atau merek mesin atau barang modal harus dihasilkan oleh perusahaan di negara pemberi kredit.
Kemudian kredit kelolaan, yaitu suatu proses channeling kredit dari pihak pemerintah kepada badan usaha milik negara atau kepada pemerintahan daerah untuk berbagai macam proyek yang mempunyai prioritas tinggi. Kredit ini berasal dari pinjaman luar negeri, project aid untuk pemerintah Indonesia yang penyalurannya, penataan usahanya dilakukan oleh sektor perbankan. Sering pula disebut sebagai development loan through banking system. Nah, ketiga jenis kredit terakhir tersebut, bank tidak menerima pendapatan bunga. Maka dalam proses penyusunan anggaran maupun dalam penyajiannya di dalam neraca bank, serta dalam pelaksanaan analisa performance kredit, analisa varians pendapatan bunga harus dikeluarkan dalam komponen pengkreditan. Yang keempat, jenis kredit menurut sektor ekonomi. Tiap sektor perekonomian mempunyai gelombang konjunktur yang berbeda-beda, dan setiap produk atau jasa mempunyai life cycle-nya sendiri-sendiri, sehingga perlu diadakan usaha-usaha diversifikasi pemberian kredit yang tersebar ke berbagai sektor perekonomian agar kredit yang diberikan tersebut tidak mengalami kegagalan. Kaitan perencanaan dan penyusunan anggaran kredit menurut sektor ekonomi juga dimaksudkan agar kredit-kredit tersebut dapat diarahkan kepada sektor-sektor usaha. Yang kelima, jenis kredit menurut sifat perputaran dana yang diperlukan. Jenis kredit ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kredit dengan declining balance, yaitu jenis kredit yang plafonnya atau maksimum kreditnya harus turun secara bertahap sampai dengan lunas. Penurunan plafon ini akibat pembayaran angsuran yang dilakukan secara periodik sesuai dengan cash flow nasabah yang telah direncanakan dan disetujui oleh bank dan dimanifestasikan dalam rencana angsuran atau schedule of repayment. Di dalam perencanaan dan penyusunan anggaran kredit untuk jenis kredit ini perlu diperhatikan adanya plafon atau maksimum kredit yang semakin kecil. Karena penurunannya mengikuti pola yang tetap, maka perencanaannya pun juga akan lebih jelas. Kemudian revolving credit, yaitu jenis kredit yang baki debitnya naik turun sesuai dengan maksimum kreditnya dan berputar terus-menerus atau diperlukan oleh nasabah sepanjang kegiatan usahanya. Oleh karena itu, kredit ini bersifat evergreen, yaitu dapat diperpanjang berulang kali. Jenis kredit ini biasanya dipergunakan untuk membiayai keperluan modal kerja usahanya, yaitu untuk financing kebutuhan akan bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, piutang, dan persediaan uang tunai di kas. Dalam kaitannya dengan penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran kredit, maka harus diantisipasi bahwa kredit ini tidak akan dilunasi dalam jangka pendek, dan bahkan akan perlu kredit yang lebih besar di kemudian hari. Kemudian self-liquidating credit, yaitu jenis kredit yang pembayarannya berasal dari penyelesaian proyek atau objek yang dibiayai dengan kredit itu sendiri. Jenis kredit ini diantara lain yaitu kredit yang diberikan kepada kontraktor, supplier, eksportir, importir, dan lain-lain. Besar kecilnya anggaran kredit di bidang tersebut harus didasarkan pada estimasi besarnya volume kegiatan konstruksi dan lain-lain yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kemudian kredit dengan plafon terkait. Jenis-jenis kredit ini diperlukan dalam rangka membiayai keperluan pengadaan stok bahan baku, barang dagangan yang perlu penyimpanan di gudang dalam waktu relatif lama dan jumlah yang sangat besar. Besar kecilnya plafon atau maksimum kredit tergantung besar kecilnya jumlah dari stok yang ada. Jumlah stok barang yang dibiayai dengan kredit ini juga sekaligus dipakai sebagai agunan kredit oleh bank yang bersangkutan dalam sistem perdagangan kunci berganda atau dual custodianship. Dalam kaitannya dengan perencanaan dan penyusunan anggaran kredit, maka kredit ini bersifat revolving atau evergreen, dan besar kecilnya anggaran akan erat kaitannya dengan volume stok yang akan dibiayai dengan kredit tersebut. Yang keenam, jenis kredit menurut wewenang. Dalam pelaksanaan dual control ataupun di dalam pelaksanaan strategi pemasaran di suatu bank, menjadi suatu model bahwa pemberian kredit atau keputusan pemberian kredit kepada nasabah juga dipertimbangkan menurut tingkat wewenang yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan manajemen. Kredit yang diputuskan oleh manajemen tingkat bawah, selain menyangkut jumlah yang kecil, juga jangka waktu yang relatif pendek untuk kredit self-liquidating credit atau kredit-kredit yang formulanya sudah jelas. Sedangkan untuk manajemen tingkat tinggi, selain jumlah yang besar, juga jangka waktu yang panjang dan proyek-proyek yang complicated. Adapun kaitannya dengan perencanaan kredit dan penyusunan anggaran, yaitu dalam rangka mempercepat proses pengambilan keputusan untuk pemberian kredit di satu pihak dalam rangka penetrasi pasar. Yang ketujuh, jenis kredit dalam rangka pelaksanaan fungsi bank sebagai agent of development. Ada 3 kredit yang termasuk dalam jenis kredit ini. Yang pertama, KUK atau kredit usaha kecil, dan KKU atau kredit kelayakan usaha.
Kredit usaha kecil adalah fasilitas pinjaman yang diberikan bank kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM atau koperasi untuk mendukung modal kerja maupun investasi usaha mereka. Sedangkan kredit kelayakan usaha adalah kredit yang diberikan setelah melalui penilaian kelayakan usaha debitur. Kredit ini mempunyai skema sebagai berikut, yaitu total kredit yang diberikan maksimal 250 juta, total maksimal aset 600 juta, dan untuk pembelian, pembangunan, dan renovasi rumah. Kemudian kredit kepada koperasi, yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada koperasi atau pinjaman yang diberikan koperasi kepada anggotanya sendiri. Pemberian kepada koperasi di sini selain bank dituntut untuk dapat memperoleh pendapatan biaya, juga dituntut untuk dapat membantu perkembangan koperasi tersebut dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian kredit kepada perusahaan inti rakyat, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan inti dalam pola kemitraan perusahaan inti rakyat atau PIR. Pola PIR sendiri merupakan model pengembangan perkebunan atau usaha rakyat, di mana perusahaan besar atau inti membangun, membimbing, dan bermitra dengan petani atau usaha kecil atau plasma di sekitarnya dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai jenis kredit dalam bidang anggaran kredit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.